Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang Pak Karni di sini atas nama Nagara Institute. Saya bukan pengacara siapapun. Saya punya kantor hukum Pak Karni, namanya Akbar Faisal and Partners. Tapi saya bukan pengacara di sini. Kami melakukan riset karena penasaran saja. Kasus ini sudah puluhan tahun. Dan kemudian di ujungnya ternyata melipir kemana-mana nih barang nih. Maka kemudian karena judulnya adalah siapa yang membantu, saya mencoba untuk merunut dari awal. Ini sekaligus juga menjelaskan kepada kita betapa pola penanganan hukum kita, terutama bagi yang berbau besar dalam hal pengaruh, apalagi dalam hal uang, itu biasanya kemana-mana gitu. Endingnya nggak jelas, koordinasi antar lembaga carut-marut, dan hari ini kita bisa lihat. Kejaksaan, kepolisian, imigrasi, siapa yang terlibat di dalamnya, kita akan lihat pada akhir penjelasan, karena saya merunut dengan sangat detail. Saya mulai Pak Karni. Fase awal, tahun 2000, ada kasus Cesi Bank Bali. Saya tidak perlu kembali ke situ, orang sudah tahu kenapa Joko Chandra terlibat dan kemudian bermasalah seperti apa yang ada hari ini. Ada kasus Cesi. Dari semua yang saya tahu tentang Cesi itu adalah perdata, kira-kira begitulah. Tetapi jaksa pada saat itu, Jakarta Selatan, itu membawanya ke ranah pidana. Ranah pidana, dan pada saat itu jaksa mengajukan 383 bukti. 381 dalam bentuk surat-surat. Saya ada semuanya, saya pelajari putusannya. Ada dua bukti dalam bentuk uang. Pertama, uang tunai sisa saldo sebesar 28,7 juta yang ada di Bank BNI. Kemudian uang tunai sebesar 546,4 miliar yang ada di akun Bank Bali. Itu nantinya itu atas nama Era Giat Prima nantinya. Dimajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan Pengadilan Jakarta Selatan mengatakan begini, terbukti melawan hukum tapi bukan pidana. Oslo. Ya. Maka kemudian Joko Chandra juga putusannya, Joko Chandra dilepas dari segala tuntutan hukum, memulihkan harkat dan martabat Joko Chandra. 28,7 juta dikembalikan kepada Joko Chandra, dan 546,4 miliar yang ada di Bank Bali, tadi disebutkan sudah ada di Bank Permata, itu dikembalikan kepada PT Era Giat Prima. Saya tidak akan kemana-mana, saya berdasarkan pada dokumen dan bukti-bukti yang ada saya pegang. Tadi saya tidak akan bermain pada wilayah yang dimainkan tadi oleh Mas Boyamin ya. Tahun 2001, waktu itu Jaksa Kepala Kejarinya Jakarta Selatan, Bapak Antasari Ashar, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kasasi pidana. Dari apa yang saya lihat, itu tanpa novum. Dibawa, ya, hasilnya adalah NO. MA menguatkan putusan Jakarta Selatan. Saya percepat, maka pada tanggal 28 September 2001, Antasari Ashar memerintahkan kepada Jaksa Triwidodo, Jaksa Penuntut Umum, untuk melakukan eksekusi putusan MA tersebut. Tanggal 29 Oktober tahun 2001, Triwidodo melaporkan kepada Antasari Ashar dalam bentuk suratnya ada saya pegang, mengatakan begini, eksekusi telah selesai dengan cara melepaskan Joko Chandra dari segala tuntutan hukum. Itu bunyi berita acaranya. Tetapi tidak disebutkan urusan duit yang 546,4 tadi. Tidak ada di dalam berita acara. Sampai di situ dulu saya lanjut, nanti ada hubungannya dengan yang belakang. Saya runut. Tahun 2003,
tanggal 8 Mei tahun 2003, Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Marwan Effendi, menerima surat dari pengacara Joko Chandra, dalam hal ini OCK Ligis, yang meminta banyak hal. Maka kemudian Marwan Effendi menyurati Kejari Jakarta Selatan dan memerintahkan mengembalikan dana yang ada di akun BNI sebesar 28,7 juta kepada Joko Chandra. Saya ulangi sekali lagi, yang dikembalikan adalah uang 28,7 juta kepada Joko Chandra. Tapi tidak ada di dalam surat itu tadi yang memerintahkan tentang dana 546,4 miliar itu tadi. Tanggal 20 April tahun 2004, jadi 1 tahun setelah Pak Marwan Effendi menyurati Kejari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan melalui Dedi Suwardi yang juga jaksa penuntut umum pada saat itu mengembalikan yang 28,7 juta tadi melalui advokat OCK Ligis bernama Purwaning Mimin Yanuar. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Pak Marwan Effendi juga di dalam suratnya sama sekali tidak menyebut keberadaan 546,4 miliar yang ada di Bank Bali tadi. Dan sampai malam ini diundang oleh Pak Karni ke sini, saya belum mendapatkan sebuah pembuktian apakah dana tadi itu sudah diserahkan kepada PT Era Giat Prima di Bank Bali itu tadi sesuai dengan putusan dari pengadilan negeri itu tadi. Sampai sekarang saya tidak melihatnya. Oke. Jaksa Triwidodo juga tidak menyebutkan penyerahan dana itu saat melapor kepada Antasari Ashar pada seperti yang saya sampaikan tadi. Pada Oktober 2001 itu. Dia hanya mengatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tadi, Osla itu tadi. Nah, pertanyaannya, ini ada pertanyaan yang agak nakal di sini. Tetapi tentu saja saya tidak punya cukup pembuktian untuk berpikir lebih jauh dari situ. Cuma bertanya saja. Kalau memang ternyata dana itu yang 546,4 tadi sudah diserahkan, ada dong berita acaranya. Apakah Joko Chandra telah menerimanya karena Joko Chandra adalah bagian dari Era Giat Prima di akun itu tadi. Ya? Itu kapan? 2001. 2003 ketika Marwan Effendi menyurat itu. Belum. Ya. Nanti kita akan lihat nanti pada tahun 2009. Setelah itu pada tahun 2000, nah sekarang kita menuju ke ke 2009. Kejari Jakarta Selatan kembali mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Tadi saya tanya, nanti Pak Prof Ganjar Laksmana yang akan menjelaskannya, itu melakukan PK kepada Mahkamah Agung. PK yang tadi, yang 2001 yang telah kandas itu tadi. Bunyi PK-nya agar MA meninjau ulang putusan MA pada keputusan kasasi pidana tahun 2001 tadi itu. Nah, mulailah kita masuk kemudian sampai pada kondisi Joko Chandra hari ini. Putusan MA pada tanggal 11 Juni 2009 menjatuhkan pidana penjara kepada Joko Chandra. Tadi Pak Ganjar Laksmana tuh aneh aja. Kenapa jaksa yang mengajukan PK? Bapak bisa jelaskan lebih jauh nantinya. Tapi realitasnya jaksa yang mengajukan PK di sini. Baik. Oke. Dan putusannya adalah merampas untuk negara uang yang 546,4 miliar tadi Pak Karni. Ya berarti uang itu masih di negara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa ada buktinya? Saya karena pernah jadi wartawan. Kalau nggak salah ditaruh di escrow Bank Bali. Ya, kan memang uangnya di Bank Bali Pak. Ya escrow itu betul di tahan itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi karena saya pernah menjadi wartawan ekonomi, saya hitung-hitungan. Kalau ada uang 546 miliar saya simpan di rekening saya. Saya tanya tadi teman-teman yang bermain di pasar uang, berapa bunga bank pada tahun itu? Rata-rata sekitar 9%. Kalau kemudian 546, 9% per tahun, kali 8 tahun, maka ada bunga sebesar 393,12.
hitung-hitungan anunya. Tunggu dulu. Apa escrow ada bunganya? Nah, saya tidak tahu. Tetapi ada uang itu ada di sana. Ya dia di escrow. Artinya di blok. Pak Karni, escrow atau di akun itu tidak disebutkan di dalam putusan ini. Saya mencoba menggunakan dokumen apa yang ada di sini, gitu ya. Nah, bukan saya lah. Tadi Pak Karni malah yang bilang tadi. Ada mendengar berbagai informasi gitu. Ada uang yang mengalir ke banyak tempat. Apalagi pada saat itu Juni tahun 2009 ya. Akan ada kegiatan-kegiatan politik lah. Iya, tapi kan kita tidak bisa, saya tidak punya bukti untuk itu. Maka kemudian saya mengatakan bahwa itu urusannya yang lain lah. Saya lanjut, karena saya sudah berjanji untuk dengan data. Karena putusan 11 Juni 2009 itu mengatakan bahwa Joko Chandra divonis 2 tahun. Tanggal 10 Juni Joko Chandra kabur. Banyak pertanyaan di sini. Dia kabur menggunakan pesawat charter CL604 nomor penerbangan N720 AS dari Halim Perdana Kusuma. Pertanyaannya kan begini, siapa yang memberitahunya? Untuk menyiapkan sewa pesawat, terbang, koordinasi dengan bandara yang ditujukan panjang ceritanya Pak Karni. Tidak mudah. Harus ada koordinasi di situ. Yang kedua, sebenarnya dia pakai paspor apa? Lagi-lagi saya menggunakan catatan yang saya punya. Joko Chandra pada saat itu memiliki 2 paspor. Mohon izin Pak Imigrasi, ini data yang saya miliki. Bapak mungkin bisa membenarkannya kalau saya keliru. Paspornya nomor B256431 dan P806888. Menggunakan nama yang persis sama. JOKO, Chandranya itu TJANDRA. Kira-kira gitu. Ya. Nah, katanya juga Joko Chandra memegang paspor Papua Nugini, nomornya B330971 yang sudah expired tahun 2017. Tadi Bonyamin Saiman menunjukkan kepada saya bahwa ternyata 2019 masih ada. Paspor Papua Nugini, ini saya bilang paspor Papua Nugini tadi ini. Ya. Saya lanjut. Tahun 2009 jaksa mengajukan red notice kepada Interpol melalui NCB Pak Karni. Dengan memasukkan 2 data paspor Joko Chandra tadi. Interpol bingung sebab kedua paspor itu dalam catatan mereka. Dari informasi yang saya dapatkan, itu tidak pernah terdeteksi pada 194 negara anggota Interpol di dunia. Lah terus pertanyaannya, Joko Chandra ke luar negeri itu kemana-mana pakai paspor apa? Tadi Pak Bonyamin tadi sudah memberikan satu contoh, satu bukti bahwa ternyata ada paspor Papua Nugininya dan penuh dengan cap. Saya lihat tadi, gitu. Nah, selanjutnya adalah akhirnya red notice Interpol keluar pada tanggal 10 Juli 2009 atau sebulan setelah Joko Chandra kabur. Sebenarnya ini banyak pertanyaan di sini Pak Karni. Tadi mengatakan apakah masih berlaku segala macam itu. Saya ingin memberitahu kita semuanya bahwa sebenarnya tidak ada yang cabut sebenarnya. Menurut keterangan dokumen yang saya miliki. Pasal 51 ayat 2 Interpol RPD atau Rules on Processing of Data. Kira-kira bahasa Indonesianya begini. IPSG atau Interpol Secretary General di Lyon, Prancis, mengevaluasi setiap red notice sebelum masa berlakunya habis dan akan terdelete by system bila tidak dimintakan perpanjangan. Pasal 68 ayat 3 rule-nya Interpol ini mengatakan begini lagi, supaya saya ingin menjelaskan bahwa ternyata red notice itu ada istilah terdelete by system per 5 tahun. Bunyinya begini, validitas sebuah red notice pada periode pertama adalah 5 tahun, kecuali dimintakan perpanjangan
oleh negara peminta. Pertanyaannya, apakah ada permintaan dari Indonesia dalam hal ini kejaksaan, karena itu adalah urusannya kejaksaan? Ya. Ternyata pihak kejaksaan tidak pernah memintakan perpanjangan, Pak. Ya kan? Tidak pernah. Red notice-nya Joko Chandra itu seperti yang kita tahu adalah nomornya A1897-7-2009, artinya keluar dari 2009. Kalau 5 tahun sesuai dengan aturannya Interpol ini, maka habis tahun 2014. Tahun 2015 tadi Pak Jenderal Benny Mamoto sudah mengatakan, tahun 2015, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2015, NCB menyurati imigrasi. Ada suratnya sama saya. Kira-kira memberitahu imigrasi bahwa kalau bisa ada perhatian lah, atau cekal atau sejenak. Apa kewenangan dari imigrasi, ya Pak ya? Apa kewenangan dari imigrasi? Ya. Seakan-akan, sayangnya di surat itu tidak disebutkan, NCB tidak mengatakan kepada imigrasi, wahai imigrasi, red notice-nya Joko Chandra telah kedaluarsa dan tidak ada perpanjangan dan bisa saja kemungkinan dia kabur. Kira-kira seperti itulah. Tidak disebutkan dalam surat itu. Tetapi itu tafsirnya kira-kira bisa seperti itu. Nah, kita masuk semakin mendekat pada apa yang sedang kita bicarakan. Saya punya sumber yang menceritakan begini. Ini sudah masuk pada tahun 2020, Pak Karni. Pada awal April, izin Pak Jenderal Argo, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo itu memberitahu kepada NCB bahwa istri Joko Chandra itu, Ana Buntaran, itu akan meminta secara resmi kepada NCB untuk pencabutan red notice. Ya, Prasetyo Utomo ini setelah saya cari tahu informasinya, ternyata dia pernah di Hubinter juga ya Pak Argo ya. Dia pernah, meskipun cuma beberapa bulan gitu ya. Disitulah dia mendapatkan jabatan level 2B1-nya, persiapan untuk menuju jenderal. Itu. Nah, tampaknya juga Pak Prasetyo Utomo itu tidak paham bahwa sebenarnya red notice-nya Joko Chandra itu sudah habis, alias terdelete by system. Even itu juga adalah Ana Buntaran. Tidak mengerti. Nah, berdasarkan dari informasi itu, pada tanggal 14 April, NCB Indonesia berkirim surat ke Kejaksaan Agung dan bertanya, kira-kira pertanyaannya begini, ini Anda masih membutuhkan Joko Chandra nggak sih? Betul, tanggal 16 April, Ana Buntaran mengirim surat kepada NCB meminta agar red notice-nya Joko Chandra itu dicabut. Sama, ternyata orang ini juga tidak ngerti mekanisme red notice itu. Tanggal 21 April tahun 2020, jaksa menjawab surat NCB dan meminta NCB Indonesia, NCB Interpol, menyampaikan kepada Interpol Lyon di Perancis bahwa red notice Joko Chandra masih dibutuhkan. Ternyata juga dari komunikasi para pihak ini dilihat di sini bahwa ternyata jaksa juga tidak memahami bahwa red notice itu ada masa kedaluarsanya. Saya mempercayai bahwa ini ada kedaluarsanya setelah membaca pasal 51 ayat 2 tadi dengan pasal 61 ayat 3 itu tadi. Ya. Oke. Pada tanggal 22 April, tadi 21 itu jaksa menjawab surat NCB. Tanggal 22 April 2020, NCB berkoordinasi dengan Lyon, kantor pusatnya Interpol, menyampaikan problem ini. Kita menghadapi problem ini di Indonesia nih. Tolong apa keputusannya? Lyon menjawab, sama dengan yang saya sampaikan tadi Pak. Berdasarkan pasal 51 ayat 2 dan pasal 68 ayat 3, red notice tersebut sudah terdelete by system. Kalau mau silahkan ajukan permintaan baru kalau masih butuh. Ke imigrasi, tadi saya sudah tanyakan ke beliau dan ternyata dijawab Pak ya. Oke.
Saya lanjut pada tanggal 8 Mei. 8 Mei NCB membalas surat anak buntaran. Interpolnya Indonesia, Hubinter, membalas surat anak buntaran bahwa red notice Joko Chandra sudah terdelete by system. Kayaknya inilah dasar Joko Chandra kemudian berani masuk ke Indonesia, Pak, dengan segala cara. Kayaknya. Ya. Saya lanjut pada tanggal 12 Mei. NCB memberitahu jaksa bahwa red notice sudah terdelete. Kan tadi kirim surat, dijawab. Saya langsung pada tanggal 19. Karena ternyata sudah mulai panas keadaannya, sudah mulai bocor kemana-mana, maka kemudian tanggal 19 Juni dilakukan gelar perkara di Hubinter. Untuk pengajuan red notice baru itu tadi sesuai dengan saran dari Interpol Lyon. Sayangnya Pak, persyaratan yang dimiliki pada saat itu ternyata tidak cukup. Ada dua setidaknya yang syarat yang tidak dipenuhi Pak Karni. Pertama adalah bukti perlintasan Joko Chandra meninggalkan Indonesia yang diterbitkan imigrasi itu tidak ada Pak. Yang kedua adalah paspor Joko Chandra yang masih berlaku yang ada padanya juga tidak ada. Tadi yang saya katakan tadi itu yang dua paspor tadi itu kan sudah apa namanya? Sudah tidak berlaku dan itu apalagi kan dia tidak ada di Indonesia. Oke. Tetapi untuk membantu sesama lembaga penegak hukum atas permintaan kejaksaan, NCB tetap melakukan permintaan jaksa tadi kepada Lyon. Tetap diberikan Pak. Maka kemudian kasus selanjutnya seperti yang kita tahu, meledaklah kasusnya dan akhirnya Joko Chandra dijemput oleh Barreskrim langsung di Malaysia. Itulah urut-urutan dari peristiwanya Pak sampai meledak seperti ini. Yang kita sayangkan adalah bagaimana kemudian lembaga-lembaga negara bekerja seakan-akan tak ada koordinasi. Dan kemudian ada kebohongan-kebohongan di situ. Saya ungkap satu kebohongan. Ada yang mengatakan, siapa namanya tadi yang Anda sebutkan dari kejaksaan itu? Bukan. P. Saya sebutkan saja namanya Pinangki. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya 7 kali keluar Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan Joko Chandra. Saya ada dokumennya Pak, ada buktinya. Tahun 2017 dia 8 kali keluar. Lupa dia yang satu. Tahun 2018 ada 5 kali dan tahun 2019 ada 20 kali. Nah, kalau begini keadaannya, maka kemudian kita akhirnya kembali pada sebuah titik bahwa ternyata kita tidak juga bergerak dari cara kita menangani masalah. Saya hadir malam ini Pak Karni atas nama lembaga yang sedang saya bikin sekarang, bukan kantor hukum saya, tapi ada lembaga saya mengatakan gini, barangkali koordinasi seperti ini yang harus kita perbaiki. Karena sudah mulai jatuh korban Pak. Tadi saya dengar dari kejaksaan, itu sudah ada, apa namanya itu? Pergantian. Orang boleh mengatakan itu adalah pencegahan segala macam, tetapi publik setidaknya pada orang-orang yang memahami persoalan itu akan mengatakan bahwa ini tidak berdiri sendiri. Siapa yang diganti siapa? Jamintel dan beberapa orang lagi. Saya ingin mengatakan begini bahwa kehormatan negara ini itu bisa dilihat dari bagaimana kita menegakkan hukum. Saya harus memberikan apresiasi kepada polisi yang cepat bertindak. Bahkan kepada seorang jenderal. Sudah berapa tahun Polri tidak pernah menindak. Terakhir barangkali siapa ya waktu itu ya. Ini langsung bertindak. Sosno 2G ya. Dan sekarang sudah ada yang seperti ini. Saya harus memberikan apresiasi. Juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang sedengar yang namanya Pinangki tadi itu sudah dibebaskan dari apa namanya jabatannya dan akan ada proses-proses yang lain. Kita berharap seperti itu juga. Satu hal yang pasti bahwa ini adalah model di mana kemudian orang kadang-kadang yang punya kemampuan kadang-kadang tidak tersentuh. Pak Karni, atas nama kehormatan hukum kita harus menghentikan hal seperti ini. Itu yang saya bisa sampaikan Pak Karni. Baik. Korupsi dan kemunafikan itu merupakan produk demokrasi yang harus kita elakkan. Tapi hal itu sekarang kita ragukan. Mahatma Gandhi
Sekarang